Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat cerdas, orang tua cerdas Indonesia? Tetap semangat, sehat, tetap jaga kesehatan. Mungkin di antara kita, atau banyak ya di antara kita yang merasa gundah, galau, atau gregetan begitu, atau mungkin banyak juga yang enjoy, tidak merasa ada sesuatu yang salah. Apa sih? Tentang mengajarkan membaca. Bukan rahasia umum, di Indonesia TK atau pendidikan anak usia dini baik formal maupun non formal tidak boleh diajarkan membaca. Dan bukan rahasia umum juga kalau di SD mau tidak mau, suka tidak suka, seolah-olah anak harus bisa membaca. Kemudian ada yang membantah, tidak juga, di TK tidak boleh belajar membaca, dan memang di SD tempatnya belajar membaca. Baik, saya sudah download dan saya sudah ngeprint ya, saya sudah print out. Ini adalah buku tema 1, subtema 1 untuk anak SD. Artinya apa? Anak masuk SD pertama kali akan disuguhi dengan buku ini. Ini adalah buku siswa. Karena di kurikulum 2013 itu ada buku guru dan buku siswa, buku pegangan guru dan buku pegangan siswa. Yang ada di tangan saya adalah buku pegangan siswa. Baik, kita akan buka. Saya hanya print out 10 halaman. Ini adalah halaman judul, kemudian ini halaman hak cipta, kemudian dan lain-lain seperti itu. Ini kata pengantar. Ini tentang buku siswa, cara belajar, ya. Baik, kemudian sampai 10 poin ini daftar isi. Selanjutnya, nah ini subtema 1, tulisannya aku dan teman baru. Ada paragraf yang begitu panjang ya. Ini berikutnya teman baru. Ini pembelajaran pertama anak masuk sekolah dasar. Selanjutnya. Baik, kita akan kupas dulu. Ini buku dari mana? Ini bukan buku swasta. Ini yang saya download dari buku resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Artinya ini adalah buku pegangan resmi siswa kelas 1 sekolah dasar. Nah, sahabat cerdas, orang tua cerdas Indonesia, tidak heran ketika orang tua, ya, sekali lagi, tidak heran ketika orang tua yang punya anak kelas mau masuk SD itu kebingungan kalau anaknya tidak bisa membaca. Apalagi jika guru sekolah menyajikan atau meminta kepada orang tua untuk membeli LKS. Nah, masalahnya sekarang, itu adalah sebuah masalah. Baik, kita cari solusi. Ya, harapan saya adalah kita menjadi satu suara bahwa ini memang sebuah masalah. Jadi masalah yang dihadapi bangsa ini, ya, terutama di dunia pendidikan, ya, yang anak TK tidak boleh diajarkan membaca, kemudian tiba-tiba SD kelas 1 disuguhi dengan berbagai macam bacaan, paragraf yang panjang-panjang. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, akhirnya orang tua yang membacakan, orang tua yang menuliskan, siswa hanya menirukan dan seterusnya. Harus ada sebuah solusi jitu, harus ada strategi. Jangan sampai strateginya strategi asal, kemudian tumbuh bertebaran di mana-mana. Tempat les membaca, les menulis untuk anak TK yang
tidak sesuai dengan perkembangan jiwa anak. Yang kemudian kalau orang tuanya tidak mampu mengeleskan, memberikan les tambahan, diajarin sendiri, tapi dengan cara-cara yang radikal, yang sangat memaksa anak untuk harus bisa membaca, seolah-olah membaca itu adalah sebuah kewajiban mereka. Dan bagi mereka sebenarnya nggak butuh-butuh amat gitu loh, karena mereka butuh bermain, karena mereka butuh bahagia. Baik, kita masuk pada sebuah solusi. Semoga ini bisa didengar oleh para pemangku kebijakan negeri ini. Oke, kurikulum 2013 katanya menitik beratkan pada penguatan karakter. Oke, kita sekarang kupas tema 1, subtema 1. Tema 1 adalah diriku. Subtema 1, aku dan teman baru. Saya, Intan Noviana, memiliki sebuah metode pembelajaran untuk anak kelas 1 yang tidak harus anak bisa membaca. Justru kegiatan ini menguatkan karakter sesuai apa yang diminta oleh kurikulum 2013 dan anak bisa membaca. Contoh, selama ini begitu ada subtema 1, tema 1 diriku, subtema 1 aku dan teman baru, disuguhi paragraf panjang. Hai, itu katanya bukan untuk siswa, lalu untuk siapa? Oke, ini jelas untuk siswa. Kalau anak TK belum boleh diajarkan membaca, lalu tiba-tiba ada paragraf panjang, anak tidak boleh stres. Mereka akan tertekan, mereka akan tidak percaya diri, mereka akan down, dan secara psikologi kita tahu itu buruk untuk anak-anak. Baik, tema 1, subtema 1, kita lihat mata pelajaran PPKN. Kompetensi dasarnya adalah anak jujur dan seterusnya. Oke, metode saya, pembelajaran saya, kita tidak menitik beratkan pada bacaan, tapi kita menitik beratkan pada kegiatan. Contoh, anak jujur, mematuhi aturan, permainan, dan seterusnya. Ya, nah, kita buat permainan sesuai dengan kondisi, sesuai dengan umur mereka. Contoh permainan apa? Kita buat tanda panah, anak berjalan sesuai anak panah, itu sudah sesuai aturan. Ya, jadi anak patuh pada aturan. Ya, kemudian kita mengenalkan da, ca, ba, a. Jadi ini dikenalkan dalam penguatan karakter. Ya, video pembelajaran sudah saya share di channel YouTube ini. Harapan saya adalah kita tidak diam, karena ini harus ada solusi, harus ada strategi jitu. Jangan asal, pendidikan itu tidak boleh asal, apalagi untuk anak-anak usia dini. Ya, jadi anak, kembali ke materi. Kompetensi dasar anak jujur, mengikuti aturan, begitu ya. Kita buat, nah ini namanya A, namanya da, namanya ca, namanya ba. Kenapa harus nama? Mereka masih anak usia dini, teman. Mereka masih anak usia dini, sahabat. Jadi, kan ini suku kata. Mereka nggak ngerti itu apa suku kata. Belum masuk. Kalau kita kupas tuntas lagi, ada otak kiri, otak kanan. Jadi anak belum ke suku kata, belum ke konsonan vokal, apa itu belum. Yang penting mereka bisa membaca, dan yang penting mereka juga karakter yang ingin kita raih itu tercapai. Jadi namanya ba, ayo nak berjalan ke ba, itu sudah mengikuti aturan. Ketika mereka berjalan ke ba, berarti mereka mematuhi aturan dan tahu itu ba. Harapan saya, orang tua cerdas, sahabat cerdas Indonesia bisa mengikuti video-video pembelajaran yang saya share di channel YouTube ini. Semuanya demi anak-anak kita, demi anak-anak bangsa ini. Jangan asal bisa membaca. Proses bisa membaca itu penting. Kita tidak ingin anak-anak itu menjadi asal bisa baca, ya sudah, tapi mereka akhirnya apa? Malas belajar, malas membaca, dan seterusnya. Dan yang lebih parah lagi, ketika mereka bisa membaca dengan cara yang terpaksa, mereka akan dendam pada para orang tua, sehingga ketika remaja, mereka akan membangkang, mereka akan menjadi remaja-remaja yang tidak patuh kepada orang tua. Berikan kasih sayang kepada anak-anak sejak dini,
agar mereka memberikan kasih sayang kepada kita ketika mereka remaja, dewasa, dan seterusnya. Terima kasih, ikuti terus video pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung di channel YouTube Intan Noviana Official. Semuanya demi bangsa ini, demi anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.